Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tentunya ini bulan yang luar biasa di mana dilipat gandakan pahala kita, dihapuskan semua dosa kita. Semoga kita sebagai umat Islam berhasil melewati bulan Ramadan ini dengan kesuksesan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga istiqomah dalam melaksanakan syariatnya. Pemirsa Majelis Dirosah Islamiyah, di waktu yang sempit ini, Al-Fakir mau menekankan sedikit terkait dengan takwa yang diminta oleh Allah dalam suratnya tadi, la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita bicara takwa ini sebenarnya bahasa atau kata yang sering kali kita dengar, cuman terkadang kita kurang memaknai, kurang memahami tentang takwa itu sendiri. Jadi secara umum itu takwa itu sebenarnya apa? Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tapi terkadang sekarang ini melihat ketakwaan seseorang hanya diukur dari aktivitas ruhiyah, ritual. Ketika dia hanya sholat, ketika hanya dia puasa, hanya haji, cukup itu dibilang takwa. Padahal tidak. Tapi seluruh aktivitas kita, dari mulai tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini harus bersandar pada syariat Allah, bersandar pada aturan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dihormati Allah, kita memahami takwa tidak hanya sebatas ketakwaan secara individu. Takwa itu mencakup tiga hal. Takwa secara individu, kemudian yang kedua takwa dalam berkeluarga, kemudian takwa dalam berbangsa dan bernegara. Dan semua ini perintah yang Allah tetapkan bagi hambanya. Yang pertama takwa secara individu. Di sini. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bentuk perintah Allah menekankan bahwa individu kita ini harus benar-benar bertakwa. Kita mengaku sebagai hambanya Allah, kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita mengaku mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran, dan seterusnya. Benar-benar harus melekat dalam diri kita secara pribadi. Jangan sampai contoh seperti kita sholatnya mencontoh Rasulullah, kemudian kita puasanya mencontoh Rasulullah, kita haji mencontoh Rasulullah, kita umrah mencontoh Rasulullah. Tapi kenapa di sisi lain kita dalam bermuamalah, berjual beli, berbisnis ini justru mencontoh yang lain? Anggaplah mencontoh Adam Smith dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Secara pribadi kita ini belum bertakwa. Jadi ketika kita secara individu ini mengatakan
dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka mutlak secara individu kita ini harus terikat dengan aturan Allah secara menyeluruh. Gitu ya. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya. Jadi kita menerima Islam, kita masuk Islam itu harus dengan kafah, gitu kan. Gitu. Itu yang pertama, takwa secara individu. Kemudian yang kedua adalah takwa dalam berkeluarga, gitu kan. Allah pun juga menyampaikan di sini dalam wahyunya, dalam firman-Nya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudwan nas wal hijarah. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita, anak istri kita dari apa? Dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa apa? Ketakwaan itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi apa? Keluarga kita pun harus takwa. Anak kita takwa, istri kita bertakwa. Nah, seringkali kita melihat dalam kondisi sekarang ini banyak orang tua yang tidak perhatian terhadap apa? Keluarganya. Dia hanya asik takwa sendiri, anaknya nggak sholat dibiarkan, istrinya nggak nutup aurat dibiarkan. Ya. Ini sama aja dengan apa? Menjerumuskan keluarga ini kepada neraka. Nah, kita sebagai orang tua tentunya harus paham bahwa sayangnya kita pada anak kita, sayangnya kita pada istri kita apa? Menyelamatkan dari apa? Siksa api neraka. Gitu. Apalagi di momen yang spesial ini, momen Lebaran, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk apa? Berpuasa, sholatnya, baca Qur'annya. Ini harus kita jaga semua. Istri kita, bagaimana dia menjaga untuk apa? Kualitas dalam mengurus rumah tangga, gitu kan. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini sebagai orang tua ini individualis terhadap keluarga. Ini. Nah, Allah tekankan di sini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang kedua, ketakwaan dalam berkeluarga. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Ketakwaan dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Ini pun kita harus paham bahwa Allah pun juga meminta agar negara atau masyarakat ini bertakwa. Sesuai dengan firman-Nya apa? Gitu kan. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di sini Allah berharap, gitu kan. Ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, gitu kan, maka apa? Akan Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Syaratnya cuma dua, apa? Amanu wattaqau. Gitu kan. Ketika sebuah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, barokati minas sama'i wal ard, akan aku berikan, aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Ya. Jadi kita harus sadar benar bahwa urusan mengatur masyarakat ini tidak boleh dengan aturan selain Allah. Maka apa? Harus dikembalikan kepada aturan milik Allah. Agar apa? Negara kita ini, masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang bertakwa. Tapi ketika negara kita ini, contohnya Indonesia nih ya, Indonesia ini mayoritas Islam terbesar di dunia. Tapi nyatanya apa? Aturan yang diterapkan dalam mengatur urusan masyarakat ini bukan aturan yang bersumber dari Islam, justru malah bersumber dari yang lain. Ya, ini pertanyaan mendasar buat kita sebagai umat Islam di masyarakat, di negeri mayoritas umat Islam. Kenapa kita berdiam diri? Harusnya kita ini kan sebagai umatnya Nabi Muhammad diatur oleh aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan aturan yang dibawa oleh Aristoteles, Montesquieu, John Locke dan lain-lain. Karena apa? Yang mampu memberikan syafaat kita nanti di yaumul hisab itu Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang lain. Nah, ini kita sebagai umat Islam harus sadar benar bahwa apa? Kita ini dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat itu harus diatur dengan aturan Islam. Sehingga apa? Kita ini layak disebut oleh masyarakat dan negara yang bertakwa. Gitu. Apa?
ketika negara ini bertakwa, masyarakatnya bertakwa, barakati minas sama'i wal ardh. Tapi nyatanya kan apa? Negara kita ini bukan negara yang menggunakan aturan Islam, begitu. Riba di mana-mana, zina di mana-mana, gitu kan. Orang nggak sholat dibiarin, orang nggak puasa dibiarin, gitu kan. Orang nggak nutup aurat dibiarin. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, dengan gitu. Jadi ya kita harus sadar benar bahwa udah waktunya nih di momen Ramadan ini, ya kita sebagai umat Islam, gitu kan, benar-benar menguatkan dalam diri kita bahwa kita ini harus bangkit. Islam harus bangkit, gitu kan. Islam harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Karena inilah yang menjadikan umat Islam ini menjadi umat mulia. Kapan? Ketika Islam diterapkan di muka bumi. Islam akan memberikan keberkahan. Kapan? Ketika Islam diterapkan di tengah-tengah kita. Insya Allah. Karena Allah sudah berjanji apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat bagi alam. Kapan? Ya ketika Islam diterapkan. Jangan berharap jangan berharap keberkahan itu turun ketika Islam dicampakkan. Nah, ini kita sebagai umat Islam kembali lagi Al-Fakir mengingatkan, ayo kita bareng-bareng bagaimana kita berdakwah, menyampaikan di masyarakat, memahamkan masyarakat bahwa pentingnya kita ini untuk diatur oleh syariat Islam. Pentingnya kita diatur dengan penerapan Islam secara kafah, ya. Jadi yang pertama harus kita ingat bahwa ketakwaan itu tidak hanya individu, tapi apa? Ketakwaan itu secara individu, kemudian ketakwaan secara berkeluarga, kemudian ketiga bertakwa secara berbangsa dan bermasyarakat. Insya Allah ketiga posisi ini takwa itu kan, insya Allah kan, Islam sebagai rahmat ini akan kita rasakan. Sekian dari kami, ya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.